Boy, gimana kita nih? Kok dingin banget sih? Di atas Awan. Ih, tingginya ya Allah. langit loh kita. Pindah lagi. Bersama awan-awan. Kita kemarin kepanasan, jadi kita pindah tempat hari ini. Ini walaupun banyak angin tapi aneh boy. Agak berkeringat. Angin panas loh. Iya. Angin panas. Dekat matahari kan. Berita buruk. Ternyata di langit itu masih panas. Masih panas karena ternyata makin tinggi kita dekat matahari. Ayo lebih panas. Sebenarnya Masuk akal loh. ya udah. Rasa anginnya itu kalah anginnya sama panasnya matahari itu. Tuh, tetap aja. Oke teman-teman, kembali lagi di Ngasul 2.0 ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Teneneneneneng. Pembahasan hari ini sangat subjektif buat kami berdua. Oke. Karena kita udah lihat beberapa episode terakhir itu cenderung bahas tentang Ramadan Covid. Rako. Ramadan. Kok Apa itu? Ramadan Covid. Jadi teman-teman yang kita bahas hari ini sekali lagi tentang hal yang sedikit subjektif tentang kita berdua yaitu organisasi. Pengantarnya adalah saya pribadi adalah salah satu mahasiswa saat itu yang pernah dipercayai untuk menjabat sebuah organisasi di kampus. Sedangkan Aswin Permadi menjabat di salah satu organisasi kepemudaan ya bisa dibilang kan? Bisa. Organisasi apa sih itu? Pemuda kan? Bisa sih. Nggak usah nyebut namanya tapi kan orang tahu kalau kamu ketua DKD Kaltim. Oke, gimana Win? Jadi kan kamu udah berapa tahun nih Win? Pas sejabatanmu? Sebenarnya kalau jabatan ikut di organisasi ini dari 2011. Itu mulai dari anggota waktu itu. Ingat banget kelas 2 SMA. Dan 2016 kemarin kepilih jadi ketua dan sampai hari ini. Sampai hari ini 2020 ya? Iya. Berarti seharusnya tahun ini Aku sih kalau di struktur organisasiku memang ada beberapa hal yang membatasi persyaratan sebagai ketua. Salah satunya umur. usia maksimal. Ya, 25, 26. Oke, tapi Ke bukan 26. itu yang ingin kita bahas Aswin. Yang kita bahas adalah bagaimana sih rasanya yang akan kamu share gitu loh Win. Terserah entah sukanya, dukanya sebagai seorang ketua dalam organisasi. Apalagi organisasi kepemudaan. Tentu berbeda dengan aku yang organisasi kemahasiswaan. Suka dukanya pasti ada lah. Pasti ada. Kita nggak bisa bilang bahwasannya ya kalau ada orang yang mengatakan oh suka semua ya silakan gitu. Tapi aku cukup realistis untuk mengatakan ada susahnya dan tidaknya. Nah, apalagi kamu cukup patron kan. Jadi bagaimana Win? Nah, bercanda. Ya apa yang mimpin sedemikian banyak orang dengan berbagai macam pemikiran dan kamu harus bisa nyatukan itu. Oke. Ya kan? Susah. Tapi memang faktanya harus dijalani. Dan kamu harus sadar bahwasannya kamu nggak sendirian. Bahwasannya untuk memutuskan sesuatu dan memang pada awal-awalnya aku ngerasa egosentris itu ada banget pasti. Aku ketua nih. Aku ketua, aku harus mengatakan A dan kalian harus mengatakan A juga seperti yang aku katakan. Tapi setelah waktu berjalan dan pada akhirnya sadar bahwasannya nggak bisa begitu dan kita harus sadar juga bahwasannya pada akhirnya bukan hanya kita saja yang bekerja atau melakukan sesuatu di organisasi itu. Pada akhirnya ya udah keputusan bersama mau gimana nih baiknya ayo kerjakan. Tapi tadi apapun yang terjadi aku punya tanggung jawab untuk tetap bertanggung jawab dengan apapun itu. Karena menurutku nilai tertinggi dari sebuah organisasi itu adalah keputusan bersama Win. Iya. Menurutku kayak gitu. Nah, kalau aku kalau aku sih sederhananya nggak munafik sih, dulu memang aku cenderung ingin menjadi yang terutama dan utama, paling utama. Itu sangat. Tapi jujur berjalan 5 bulan, 6 bulan, aku kenal teman-teman luar Win, malah teman-teman luar. Ternyata di dalam aku bisa, ya aku bilang misalkan egosentris banget, menekan teman-teman. Ternyata di luar nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kemampuanku terbatas, pengetahuanku yang terbatas, sehingga ngebuat aku berpacu. Ternyata aku ini cuman kuat atau merasa hebat itu di dalam, tidak untuk di luar. Itu. Nah, hal itulah yang membuka mataku. Nah, bisa jadi teman-temanku karena tertekan oleh aku misalkan kan, itu merasa di bawah kurang kreatif, tapi mungkin di luar luar biasa. Karena banyak sekali kader-kaderku tuh atau teman-temanku yang luar biasa lah, rekan-rekan itu di luar malah. Di situ aku salutin. Ternyata sebenarnya kita ini hanya seharusnya sebagai fasilitator menurut aku.
Itu yang bagaimana bisa garis bawah itu. menampung teman-teman semua, terus kita mencapai sebuah kesepakatan bersama tadi. Oke, aku minta pendapat Roman deh, karena tadi Roman bilang fasilitator. Ya. Kamu sadar nggak, Man? Semakin kamu menarik diri dari sebuah tempat, itu justru akan memperlihatkan potensi-potensi lain dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kelihatan. Benar sekali. Salah satunya Win, sampai detik ini aku masih dipercayai teman-teman kadang mengisi materi. Tapi aku selalu juga memberi ruang ke teman-temanku. Nah, aku sepakat kalau kamu ngomong kayak gitu, bahwasanya pada akhirnya kita bakal narik diri, ya kan, sedikit demi sedikit. Kita bakal ngangkat potensi orang-orang sekitar kita. Karena ada satu quotes Win. Nah, kesadaran bahwa kita juga akan berakhir itu sangat penting di seorang ketua. Itu. Ya. Aku mau nanya ke situ juga malah sama kamu. Kamu merasa nggak setelah kamu selesai jadi ketua pada saat itu, ada perasaan aku bisa pernah jauh lebih baik kok daripada kamu? Kok kamu nggak ngelakukan ini sih? Iya. Gimana? Itu menurutku kayaknya itu hal wajar keegosentrisan. Bahkan aku pernah berpikir aku punya sebuah kebanggaan, yaitu saat aku mimpin aku ditemanin oleh senior bukan hanya kaderku. Karena ada sebuah quotes pernah aku dengarkan, masa pemimpinan terbaik adalah saat kamu tidak ditinggalkan oleh seniormu dan kamu disupport oleh kadermu. Nah tapi hal itu semakin lama mulai terbantahkan, karena pada dasarnya adalah pemimpin yang baik adalah bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih baik daripada dia. Aku kan pernah, aku memang sampai hari ini masa jabatanku belum berakhir. Ya. Karena COVID ya. Karena COVID. Aduh, tetap kesana. Ya Allah. Sebenarnya tahun ini sudah selesai. Ada musyawarah lah untuk ganti aku. Ya kan, tapi karena COVID itu diundur sampai nggak tahu kapan gitu kan. 2 tahun lagi. Terus? Karena pada akhirnya aku berpikir aku kelamaan. Iya. Aku kelamaan. Aku tahu kalau aku jenuh ini. Iya, jujur. Bukan ke jenuh sih, lebih ke oh ya udah gitu. Aku sudah ngerasain semuanya, jadi apalagi biarkan teman-temanku yang lain yang belum pernah ngerasain coba untuk berada di posisiku, ya kan? Nah, maafin kepotong. Nah, tapi mumpung ingat sih. Tapi kan tadi kamu udah bertanya kan kalau kamu merasa kayaknya yang di bawah nih belum tentu lebih baik. Nah, pertanyaan itu muncul, apakah kamu juga pernah merasa demikian, atau kenapa sih tiba-tiba kamu bertanya hal itu gitu loh? Pasti ada hal yang mendasari. SMA. Oke, saat SMA. Aku pernah jadi ketua juga kan? Ya. SMA. MPK, dia ketua MPK kami. Pernah ketua MPK kan waktu itu. Ketua MPK selanjutnya temanku juga gitu. Ya. Dan Roman kenal lah siapa. Dan adik kita semua lah. Ya. Dan aku ngerasa, aku bisa kok dulu begini nih, kok kamu nggak begini kamu sih? Kamu bisa, iya benar sih. Itu poin awalku ya, kenapa aku nanya begitu sama Roman, karena sampai hari ini kan aku belum berakhir nih. Aku belum punya pembanding dengan orang lain, dan aku sadar bahwasanya membanding-bandingkan itu salah. Membanding-bandingkan itu salah dan jangan pernah sampai begitu. Iya. Karena karena gini Win, menurutku kenapa kita nggak perlu banding-bandingkan, karena masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Bisa masalah yang berbeda harus diselesaikan dengan cara yang berbeda pula. Iya. Maksudnya beda masa ya beda masalah. Iya. Beda masalah ya beda penyelesaian. Ya contoh tahun kayak di zaman kalau di podcast kan ngeri betul boy. Ngeri. kita podcastan kan? Iya. Oke. Ayo Win, gimana Win? Biar sejam ini. Enggak, contoh aja gitu kayak masa zaman dahulu kita istilahnya pakai bambu runcing berperang. Hari ini kita tetap pakai bambu runcing untuk berperang. Udah dibom. Ya kan? Sudah dibom gitu Sudah hancur banget. Itu maksudnya. Waktu yang berbeda itu akan ada masalah yang berbeda. Ya kan? Nah, poin paling penting itu sebenarnya sih apa ya, Man? Fase berbeda berarti tantangan berbeda, Win. Iya, dan dari itu semua adalah seorang pemimpin ya menurutku ya. Ya. Akan baik disebut dengan pemimpin apabila dia sudah mencukupkan dari semua yang sudah dia tinggalkan ya. Lalui, dan pada akhirnya ya sudah ikhlas untuk meninggalkan itu dan memberikan itu ke orang-orang selanjutnya. Oke. Itu sih menurutku fase sempurna dari seorang pemimpin. Dan karena pada akhirnya pada saat kita meninggalkan itu tinggal satu hal lagi yang tersisa. Aku dan kamu pernah di satu organisasi dan kita tetap berteman dan kita baik-baik aja. Aku justru yang kutakutkan adalah pada saat kita sudah selesai organisasi, ketua sudah selesai. Ya. Aku dulu ketuamu loh. Iya. Itu masih dibawa-bawa di pertemanan. Itu yang kutakutkan. Dan aku menghindari banget hal gitu. Ya. Bahkan kalau misalkan dia masih merasa kayak gitu, terus dia masih memiliki kecenderungan egosentrisnya ya. Iya. Bahaya banget ya.
Nah mungkin juga salah satu faktor kenapa pembahasan ini menurut aku cukup bagus, kita kan betul-betul share dari opini kita ya, benar opini kita, karena kan kita berada di atas langit kan, di awan. Jadi pikiran kita itu semakin tinggi. Di atas langit masih ada pesan